Oke ya, jadi kalau Anda lihat di layar saya, kan gitu ya, mudah-mudahan audio dan videonya ketangkap dengan baik ya, bagi Anda semuanya. Nah ini kalau Anda perhatikan ya teman-teman ya, ini perhatikan saja, ini apa namanya ya, cabangnya hanya satu ya ini sih ya. Ini cabangnya hanya satu, ya sama seperti parent dan subsidiary kemarin ya. Parent kan gitu ya parentnya pasti satu ya. Terus kemudian cabang kan gitu ya. Nah di sini nanti kita asumsikan cabangnya satu dulu kan gitu ya biar gampang. Padahal mungkin di soal-soal itu Anda bisa lihat yang namanya cabang itu jarang yang satu ya, sangat jarang ya. Ya biasanya perusahaan itu banyak cabangnya. Terus kemudian struktur dari kertas kerja ini Anda barangkali tidak asing ya, teman-teman ya. Di sini nanti ada yang namanya income from branch atau branch income. Nah, Anda perhatikan di sini angkanya 218. Nah, ini kita kenalan dulu aja. Kita kenalan dulu. Terus kemudian untuk yang apa ya di sini nanti ya bagian COGS karena kita pakai periodik ya asumsinya ya, teman-teman ya. Jadi di sini nanti adalah kita apa namanya kita jabarkan ya menjadi bagian-bagian seperti ini. Ada beginning inventory, purchase, kemudian shipment to kalau Anda masih ingat. Nah ini shipment to-nya ditarik ke atas ya Mas ya Mbak ya. Ditarik ke atas ya. Kalau kemarin kan saya taruh di bawah ya, di bawah good available for sale ya kalau Anda masih ingat. Nah ini juga boleh ditaruh ke atas kan seperti ini ya. Tapi dia bersifat mengurangi. Nah seperti ini kalau Anda lihat teman-teman. Nah, dia bersifat mengurangi kan gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah ada shipment from. Nah, shipment from ini pasti ya shipment from home office pasti tempatnya di cabang ya. Apa maksud saya di kolom cabang letaknya. Nah, seperti ini. Terus kemudian nanti ada angka COGS. Nah, sini ya. Oke, masih dalam satu kolom kantor pusat dan cabang. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya di sini nanti ada yang namanya home office yang pre-closing ya. Home office pre-closing ini adalah merupakan akun di cabang. Jangan lupa ya Mas ya Mbak ya, jangan ditaruh di kantor pusat ya. Nanti kantor pusatnya bingung. Kok saya punya akun home office kan gitu ya. Nah, gini ya. Jadi untuk si siapa namanya cabang itu di sini tidak ada return earning. Tolong dilihat-lihat ya, di sini tidak ada return earning. Makanya di sini dibikin apa Mbak? Dua baris yang berbeda ya. Oke. Terus kemudian ada home office pre-closing seperti beginning RE, kemudian ada home office setelah closing ya, after closing. Yaitu di sini nanti adalah sebesar 430 gitu ya. Di mana 430 ya ini nanti akan di apa ya? Di close apa ya? Diposting ke neracanya cabang. Nah, gitu Mas dan Mbak. Ya, ini sambil kita lihat-lihat dulu setting kan gitu ya. Setting dari kertas kerja cabang dengan pusat. Terus kemudian berikutnya di sini nanti ada unrealized profit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Unrealized profit ini ditaruh di bawah dari akun inventory ya di sini nanti ya. Nah, ini ya ada buku itu yang mencantumkan dia sebagai liabilities ya. Liabilities itu berarti nanti berada di sisi kredit ya. Tapi di sini kalau ditaruh di sebelah debit itu berarti dia mengurangi. Sama aja sih Mas dan Mbak, enggak masalah kan gitu ya. Oke. Masih ingat ya di sini unrealized profit ya Nak ya. Pura-puranya ingat aja ya yang kemarin ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian si home office ini memiliki akun cabang, nah branch ya, sini nanti ya, ada akun branch ya, ini tempatnya adalah di aset ya, sini nanti di aset itu ya, tidak ada akun investment ya, kecuali kalau parent subsidiary digabung sama cabang kan gitu ya, langsung kepalanya goyang-goyang kan gitu. Enggak ya. Jadi sekarang kita fokus ke cabang saja dulu ya, nggak usah dicampur dengan apa investment NS misalnya gitu. Dan Anda pun jangan minta dulu kan gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya untuk yang liabilities dan equities tidak masalah kan gitu ya. Ini tadi yang saya bilang ya Mas ya Mbak ya. Ini merupakan apa ya pindahan dari ini ya, ini sini ya. Ya supaya mendapatkan perhatian Anda atau eye catching maka di sini nanti adalah ini. Gitu ya.
Nah, seperti ini teman-teman kan itu ya. Ini adalah bentuk kertas kerja ya, bentuk kertas kerja dari apa namanya? Ya, pusat dengan cabang. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu ya. Di sini tidak ada keterangan apa-apa ya, tapi di sini bisa bicara banyak ya, bisa bicara banyak, apanya yang banyak ya Bu kan gitu ya. Ya, ini sih. Sebentar ya, ini saya mau copy dulu. Nah, gini ya. Anda perhatikan di sini adalah income from brands ya. Nah, ini yang saya inikan dulu Mas dan Mbak, saya terangkan dulu satu persatu ya. Income from brands ini berasal dari, nah di sini nanti kalau Anda disuruh ini ya, ini adalah dari net income dari si cabang, net income cabang. Nah, gini ya. Anda perhatikan di situ net income cabang itu adalah sebentar, sama dengan yang ini. Sebentar, net income-nya mana ya? Ini 180, maaf. Kan gitu ya. Ini kan ya, teman-teman ya. Ini kan. Nah, ini ya. 180. Nah, seperti ini. Nih ya. 180 kan gitu ya. Terus ditambah dengan yang namanya apa? Realize dari unrealized profit ya. Realized profit. Ini ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa realized profit-nya adalah selisih ini aja ya. Selisih antara 218 dengan ini. Nah, ini keterangannya bermakna banyak, Mas dan Mbak. Jadi ini adalah realize-nya, kan gitu ya, realize-nya, realize profit kan gitu ya. Sehingga ya di sini nanti untuk total income from brands itu ada sebesar 218. Nah, gitu ya. Dah. Terus kemudian berikutnya adalah yang realized profit ini nanti akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya, Mas dan Mbak. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini nanti adalah ya, masih ingat nggak kemarin ya, pura-puranya ingat aja ya. Nah, saya sedikit mengulas dulu ya, yaitu pengiriman barang. Sebentar. Pengiriman barang siapa? Dari P ke S, ya dari P ke S, dari kantor pusat ya Allah, nanti dari HO ke cabang. Ya, dengan apa namanya? Masih ingat nggak? Dengan margin laba ya? Dengan margin atau markup. Ya, misalnya marginnya berapa? Misalnya 10% aja ya kan? Kemarin contohnya 10% ya, teman-teman ya. Ya, Bu. Misalnya harga pokok barang berapa Kak di situ Kak? Harga pokok barang itu adalah biasanya shipment tuh ya di sini ya teman-teman ya. Harga pokok barang di contoh soal ini adalah 200 juta ini. Nah, gitu ya. Ini saya kasih tahu ya di sini. Nah, si home office kalau Anda masih ingat pelajaran kita di Jumat kemarin itu adalah ketika si home office itu mengirim kan gitu ya. Masih ingat nggak kemarin jurnalnya adalah apa namanya brand, kemudian shipment to brands kan gitu ya, dan di sini nanti apa unrealized. Ini ya teman-teman ya. Oke, yuk mari kita lihat satu persatu ya. Nah, kalau di situ ada akun ini, teman-teman ya. Di sini kan 200 juta nih, kan gitu ya. Sebentar. Terus kemudian berikutnya adalah, nah, malah saya yang salah ya. Bentar ya, ini satu kolom. Oke ya. Nah, di sini kita tidak tahu nih berapa margin labanya. Nah, ini ya. Nah, ini yang nanti akan jadi pertanyaan, pertinggiin kan gitu ya, pertinggiin. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah sebentar. Nah, ini kita hold dulu ya. Nah, di sini nanti adalah jurnal cabang. Jurnal cabang itu adalah di sini apa, Mbak? Shipment from HO. Gini ya, shipment from HO, kemudian pada HO ya. Kalau Anda masih ingat ya. Tidak ada unrealized profit kan ya? Nah, saya jawab sendiri. Kan gitu ya. Jadi di sini sama dengan 240. Nah, di sini Mas dan Mbak. Jadi berarti unrealized profitnya berarti di sini adalah 40. Karena apa? Karena di sini nanti adalah ya. Ini kan sama dengan ini kan? Iya, pokoknya ya saja kan gitu ya. Gitu. Ya. Terus, nah berikutnya berarti kita bisa tahu bahwa unrealized profit dalam apa di sini nanti?
unrealized profit dalam periode ini adalah sebesar 40 juta. Nah, seperti ini. Nih Mas dan Mbak ya. Terus yang realize berapa? Yang realize gitu ya. Nah, dari sini kita harus menganalisis, teman-teman. Menganalisis gitu ya. Analisisnya gimana, Bu? Ya, berarti di sini nanti kita harus mencari pertama adalah saldo awal unrealized ya dari barang yang belum terjual tahun kemarin. Nah, ini kita tidak tahu, kemudian besaran unrealized profit ya, unrealized profit tahun ini yaitu sama dengan berapa di sini? Sama dengan 40. Ya kan ya? Oke. Terus kemudian ending balance kan gitu ya. Yaitu saldo akhir. Saldo akhirnya itu ada di neraca ini Mas dan Mbak. Nah, di sini tadi 16 ini. Oke ya, ini ya. Oke. Gitu ya. Terus kemudian yang realize itu adalah sebesar 38. Nah, gitu ya. Nah, ini memang kita harus disuruh menganalisis sendiri. Jadi, berapa ditambah 40 sama dengan dikurangi 16 sama dengan 38. Berarti di sini nanti adalah kita bisa mencari ini kan gitu ya. Ditambah dengan berapa? 16 dikurangi 40 ya. Jadi sama dengan 14. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ada unrealized profit di beginning inventory ya, teman-teman ya. Berarti ya di sini ya. Kalau untuk yang saldo awal ini ya. Jadi di sini nanti ada di beginning inventory. Oke, ya. Terus kemudian ending balance ini nanti ada di mana? Di ending inventory di tempatnya siapa? Di tempatnya si ya dalam hal ini adalah si branch. Nah, gitu. Oke ya. Dah. Terus kemudian ya berikutnya itu adalah nah di sini teman-teman. Kalau Anda perhatikan lagi ya, di sini kita analisis dulu ya, perubahan saldo home office atau saldo branch ya, home office dulu. Saldo home office kalau Anda lihat di situ pre-closingnya adalah pre-closingnya yaitu sama dengan 250 juta. Ini kan ya, nih. Nah, seperti ini kan gitu ya. Nah, ini nanti ditambah dengan net income. Ya, tentu saja ditambah dengan apa? Net income dari siapa namanya? Branch. Ya. Net income branch di sini sama dengan berapa, Nak? Ya, gitu ya. Sehingga tentu saja saldonya akan menjadi berapa? 430. Nah, gitu. Kalau unrealized kan nggak berkaitan dengan home office ya. Anda masih ingat nggak? Karena kalau yang realize ini yang 38 juta ini masih ingat jurnalnya ya sudah ini ya sambil ini yang ingat-ingat yang hari Jumat kemarin ya teman-teman ya. Ini yang membuat jurnal adalah siapa? Ini yang membuat jurnal adalah home office ya tidak? Nah gitu kan ya. Yaitu dia membuat jurnalnya adalah ya ya sudah nggak apa-apa ya di sini ya. Di sini nanti adalah si siapa namanya home office itu akan membuat jurnal yaitu unrealized ya. Unrealized profit kan gitu ya pada income from branch. Berarti memang dia tidak berhubungan dengan akun apa Mas dan Mbak? Tidak berhubungan dengan akun home office. Nah, seperti itu. Itu ya di sini nanti ada income from branch. Ya, langsung nambah ya. Terus kemudian kalau yang net income yang 180 juta ini kalau Anda masih ingat apa di sini nanti branch kan gitu ya. Pada apa Mas dan Mbak? Masih ingat ya kemarin? Yaitu apa? Ya, branch pada income from branch. Nah, itu Mas dan Mbak. Ya, kalau bicara jurnal-jurnalnya ya, Mas ya, Mbak ya. Nah, kemarin kan sebagian sudah kita pelajari itu di hari Jumat. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal apa? Menggabungkan. Ya, kalau prinsip menggabungkannya sih sama ya dengan yang parent subsidiary kemarin ya. Kita cari apa, Mbak Mas? Kita cari akun-akun yang resiprokal. Kan gitu ya? Berarti akun-akun yang resiprokal kalau Anda lihat di sini nanti adalah ya
pertama yaitu akun income from brands. Iya kan teman-teman ya? Ya, sini nanti ya. Akun yang resiprokal ya berarti yang dicatat oleh siapa? Yang dicatat oleh parent dan dicatat oleh subsidiary. Saya jadi parent dan subsidiary ya. Oleh kantor pusat dan cabang. Ya maafkan saya ya kalau suka kepleset ya. Akun resiprokal antara home office dengan siapa Mas dan Mbak brands. Kan gitu ya? Oke. Kalau Anda masih ingat ya, home office itu ya ini home office kemudian di sini nanti brands. Ini ya. Home office itu memiliki akun apa? Pertama adalah akun brands. Kan gitu ya? Akun brands atau brands account kan gitu ya. Sudah gini akun brands. Nah, biar Anda ini membedakan antara brand sebagai akun dengan brand sebagai nama dari cabang. Terus kemudian berikutnya yaitu di sini nanti ada akun apa nak? Pasangannya pasti home office. Ini ya. Oke. Kan misalnya kalau parent itu memberikan sesuatu ya kayak gini ya, memberikan sesuatu maka dia mencatatnya sebagai apa? Nah, di sini nanti adalah brands gitu ya. Nah, gini teman-teman kan gitu ya. Terus kemudian si bercabang itu pasti akan mencatat salah satu akunnya itu adalah sebagai home office. Berarti home office dengan brands itu adalah akun yang apa? Timbal balik atau resiprokal. Itu kan ya, teman-teman ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah akun shipment to kan gitu ya, terkait dengan ini shipment to brands ya. Terus kemudian berikutnya adalah apa Mbak Mas di situ nanti pasti berkaitan dengan shipment from HO. Nah ini ya, nah ini. Terus kemudian nanti ya besarannya di sini nanti kan ada selisih ya Mas ya Mbak ya. Selisihnya adalah unrealized profit ya. Ya, selisihnya adalah unrealized profit kan kayak gini ya selisihnya. Kan kalau Anda perhatikan shipment from HO di sini kan 240. Terus kemudian ya shipment to brands-nya kan di sini nanti hanya sebesar berapa? 200. Ya, selisihnya itu pasti merupakan apa? Unrealized. Gitu kan ya? Nah, terus kemudian berikutnya di sini nanti adalah akun apa Mbak Mas? Di sini income from brands ya, di sini nanti ya. Income from brands. Nah, kalau Anda perhatikan ya di sini nanti ya. Income from brands ini nanti kan ada kaitannya antara apa ya? Income from brands. Bentar. Karena kan di sini nanti ada brand sama ada apa? Ada HO ya. Anda masih ingat nggak yang kemarin? Ya, pura-puranya ini C ya. Kalau brands itu dia mencatatnya adalah ya yang HO ini ya. Yang ini kan no entry kalau ini. Kalau Anda masih ingat kemarin. Sementara yang ini kalau Anda masih ingat yaitu income summary kan gitu ya, income summary. Pada apa? Pada home office ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, teman-teman. Yaitu sebesar sama ya di sini nanti ya, sebesar 180 juta ini ya. Oke. Berarti kan di sini nanti si income ini nggak punya pasangan ya, nggak punya pasangan nih teman-teman nih kan ya. Tapi nanti harus kita apa namanya harus kita eliminasi ya. Itu eliminasinya itu adalah apa? Kenaikan brands. Ya, kenaikan brands ya, betul ya. Ya. Nanti sambil ini ya, karena saya juga antara lupa-lupa ingat ya. Nanti coba kita logika kan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah yang menjadi ini lagi nanti apa Mbak? Yaitu unrealized. Gitu ya. Di mana unrealized profit di sini nanti ada berapa tadi? Saldonya 14, 40 dan 16. 14, 40, 16. Nah, gitu dulu ya. Nah, saldo totalnya 5 berarti 54 ya, 54. 54 terakhir adalah 16 sehingga yang realized 38. Oke, baik teman-teman ya. Dari ini dulu sebentar, dari kenalan dulu dengan menganalisis ini dulu aja ya. Menganalisis kertas kerja cabang dengan pusat ya. Sampai sini dulu kalau ada yang mau ditanyakan
Saya tak sambil betulin salah-salah ketik. Belum ada ya. Nah, kita coba dulu ya, Nah, sini ya. Kita coba dulu untuk apa di sini nanti teman-teman. Jurnal eliminasi dulu ya. Berarti kan di sini nanti 218 ya, 218. Oke, terus kemudian berikutnya adalah saya juga sambil mikir pasangannya apa ya, income from friends. Net income itu. Sepertinya enggak Kak, kan net income kan enggak ada akun ya Kak. Pada brands ya Kak ya, coba ya Kak ya, pada brands ya. Nah ya. Sini, nah, pada brands, nah sini. Pada brand, tapi brandsnya itu hanya sebesar 180 Kak, di sini Kak. Mana angka 180-nya? Oh ini ya, 180 kan gitu ya. Nah terus kemudian dengan akun, saya juga sambil mikir dulu unrealized profit dulu ya di sini ya. Unrealized profit sebentar ya. Unrealized profit biarinkan dulu. Di sini adalah 38 ya. 38 betul ya? Ya betul ya? Iya Bu. Iya Bu. Nah seperti ini. Nah gitu. Bentar ya, saya juga masih meraba-raba kan gitu. Oke ya. Nah ini jurnal yang pertama. Sebentar. Ini kalau misalnya kita inikan dulu. Oke ya, ini sih nanti kalau kita bikin jurnal, yaitu jurnal yang pertama adalah eliminasi ya Mbak ya. Eliminasi income from brands dengan brands. Terus ini ya di PPT saya sepertinya ada ya, cuman saya belum lihat dulu. Nah di sini nanti ada yang namanya unrealized profit. Nah sini. Income from brands-nya di sini berapa tadi Nak? 218. Brands-nya adalah 180. Kemudian unrealized profit-nya di sini 38 ya. Oke ya, nah seperti itu. Itu unrealized-nya enggak malah nambah Bu? Iya, biarkan nambah dulu sebentar. Kan gitu ya, nambah. Kan biar dia menambah dengan yang akhir. Gitu Kak, nggak apa-apa. Nanti kan gitu ya, nambah ya. Nanti ya, biarkan nambah dulu. Ya, oke. Terus kemudian berikutnya adalah apa di sini teman-teman? Yuk kita cari dulu. Setelah brand berarti shipment to ya. Nah, di sini Kak ya. Oke, shipment to sama shipment from home. Nah, kalau Anda perhatikan ini kan saldo kredit ya, teman-teman ya. Ini kan minus ya. Kalau minus berarti kan saldo kredit. Jangan ketukar ya. Berarti di sini nanti adalah ya yang shipment to kita taruh di sebelah debit. Kemudian berikutnya shipment from ya di sini nanti adalah di sebelah kredit. Kan ada selisih ini ya. Ini ya. Nah, di sini nanti selisih itu adalah kita hadirkan yang namanya unrealized profit. Nah, sini. Bentar ya. Nih. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis dulu jurnalnya yaitu shipment apa Nak di sini tadi shipment from ya. Shipment from. Ya, shipment to Bu. Oh ya, shipment to. Kalau sama dengan itu nanti jadi itu ya. Udah, diketik aja. Shipment to brands kan gitu ya. Terus kemudian ada unrealized ya. Iya. Ya. Kemudian ya shipment from. Ya, from HO. Nah, ini ya. Oke. Oke, di sini adalah sebesar ini ya, 200 ya.
Sementara shipment from di sini adalah sebesar berapa, Nak? 200. Nah, maka selisihnya adalah kita hadirkan apa? Unrealized profit. Nah, seperti ini. Nah, ikuti dulu ya, ikuti dulu. Terus kemudian, nah yang gampang itu adalah di sini antara home office sama branch ya. Di sini nanti home office. Nah, di sini nanti adalah yang kita, ini adalah yang pre-closing, kemudian juga branch ya. Di sini adalah saldo awal. Yang pre-closing home office itu adalah di sini berapa? 250 ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Karena nah tadi adalah branch itu apa, teman-teman? Kan dia kan 430 ya. Jadi dia dieliminasi 2 kali ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus berikutnya adalah di dalam inventory, kan gitu ya, di dalam inventory, beginning dan ending. Ya. Jadi di sini nanti beginning dan ending, sebentar, izinkan saya untuk berpikir dulu ya. Jadi di sini nanti di dalam inventory-nya si siapa di sini teman-teman? Di dalam inventory-nya si cabang ya. Ya. Di dalam inventory-nya cabang yang 114 ini ya. Kan ini beginning dan maaf, 104 dulu, 104. Nah, yang ini 104 kan ya. Nah, ini kan gitu ya. Nah, ini tuh ada apa namanya? Unrealized awal. Nah, unrealized awal. Ini bersaldo debit ya, Nak ya, berarti ya, bersaldo debit ya. Gitu aja ya. Iya, Bu. Gitu ya. Bersaldo debit. Nah, berarti ini harus dikurangkan. Nah, saya sambil mikir dulu nih kan gitu ya. Nanti pasangannya dengan apa? Berarti kan di sini nanti masih ingat nggak yang tadi? Yang tadi yang mana? Yang perhitungan saya di awal tadi. Nah, ini nih. 14, 40, 16 ya di sini ya. Oke. Berarti di sini nanti kan 14 ya di sini ya. 14 ya. 14. Nah, oke. Terus kemudian berikutnya misalnya di sini nanti kita ini kan dulu ya, sebentar ya. Nah, sini misalnya di sini nanti adalah D. Ini ya Mas ya, Mbak ya. Oke, saya sambil ini ya. Adalah sebesar berapa? 14. Ini ya, teman-teman ya. Oke. Terus kemudian yang terakhir itu adalah di sini ya, inventory ini ya. Inventory ini berarti kan yang di ending nih. Nah, kalau ending ini kan disajikan dua ya, di dua tempat ya. Di sini sama di sini ya. Ya di sini dengan di sini. Ya. Kan ini kan 114 ya kan ya? Nah, saya jawab sendiri ya. Terus di sini juga 114 ya. Nah, ini kan dia disajikan dua kali. Berarti ini yang harus kita bersihkan. Kita kurangkan karena ini bersaldo kredit, berarti kita taruh di sebelah debit ya. Kalau mau dikurangkan ya. Tadi sebesar berapa? 16. Gitu ya. Terus kemudian di sini nanti adalah yang E. Nah, sama dengan berapa? 16. Gitu. Kenapa kok ini enggak di ini, Bu? Ya, bentar. Kalau ini sini nanti adalah sebentar ya, Mas ya, Mbak ya. Oke, saya sambil ini dulu ya. Nah, jadi hilang ya. Udah hilang, Mas. Langsung senang saya. Ya, hilang ya sini ya. Tuh ya. Sebentar, saya sambil ini. Yang ini tadi belum saya ini kan dulu ya. Yang home office ini belum. Ya, sebentar. Berarti di sini ya. Berarti ini adalah yang C. Ya, home office yang pre-closing ya 250 ya. Sama ya. Yang branch. Ya, branch-nya ya di sini kita insert dulu ya sini ya untuk yang C ya. Yaitu sebesar berapa? 250. Nah, sepertinya itu saja, teman-teman ya. Ya, kita apa namanya? Kita gabungkan seperti halnya menggabungkan kertas kerja konsolidasi antara siapa namanya? Ya, antara parent dengan subsidiary. Nah, seperti ini. Mari kita lihat. Bu. Ya. Kalau yang ini, yang branch yang itu, yang A,
Ayo, mana Itu ayo. udah di ke ituin belum, Bu? Di ke kakak Mana? yang 180. Yang ini 180. Kenapa? Udah? Ini sudah? Ini? Oh, jadi habis ya, Bu, nantinya teh semuanya Iya, brainstorm. Oh, iya. Karena kan akun resiprokal ini Kang Aulia ya. iya, Bu. Namanya Wanda atau Aulia, saya panggilnya Aulia aja ya daripada Wanda. Kan gitu ya. Jadi ini gitu ya. Ini nggak boleh dibawa ya karena kan hasil penjumlahan nih teman-teman ya. Jadi minta tolong ini kan hasil penjumlahan, berarti ini tidak boleh tidak boleh dibawa ya, tidak boleh dibawa ke sebelah ya. Nah, ini juga hasil penjumlahan, tidak boleh dibawa, termasuk juga ini kan gitu ya. Nah, gitu ya, minta tolong ya. Ini saya inikan dulu, termasuk juga gross profit ya, termasuk ya. Iya, nanti kita inikan dulu. Dan juga net income. Nah, ini teman-teman, tidak saya kasih warna-warni biar tidak terlalu meriah ya, nanti Anda jadi bingung. Berarti, nah ini yang tadi yang saya maksud ini tidak usah dibawa ke sebelah. Jadi di sini kan karena 0, berarti ini adalah 2450 ya. Nah, gitu ya. Oke. Terus beginning inventory-nya di sini nanti adalah bukan ini ya, bukan 354 ya. Tetapi kan sudah dikurangkan 14, berarti sudah sekian. Kalau purchase tinggal nambah. Terus kemudian shipment tuh, nah di sini nanti sepertinya saya ada yang ini nih, harusnya 0 ya. Nah, ini berarti salah rumus ya, Berarti di sini nanti adalah ini kan kredit ya. Terus kemudian kalau ditambah dengan debit kan berarti begini ya. Oke. Termasuk untuk shipment nak di sini nanti ini debit kan gitu ya. Kalau di sini kan begini. Nah, ini ya. Oke. Berarti shipment to dengan shipment from jadi 0 ya. 0. Sehingga kalau Anda cari goods available for sale berarti ini ya. Purchase ditambah beginning inventory. Nah, ini ya, kalau di sini saya kasih gini aja ya. Ini hasil penjumlahan gitu, teman-teman. Terus kemudian ending inventory-nya itu adalah di sini apa? Ini ditambah dengan ini, ya boleh ya ditambah ya kalau ini ya ditambah gitu ya. Artinya dikurangi. Jadi sama dengan 298. Sehingga COGS-nya itu sama dengan sum kan gitu ya. Good available for sale Anda tambah dengan ending inventory. Nah, gini. Jadi sama dengan 990. Sehingga gross profit itu adalah total revenue Anda kurangi dengan 990. Ya ini karena kita pakai periodik ya teman-teman ya, nggak pakai perpetual ya. Nah seperti itu. Baru kemudian kita tambah dengan expenses. Nah di sini kebetulan expensesnya tidak ada tidak ada resiprokal ya nak ya seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan apa Mas dan Mbak net income. Nah, net income-nya 490. Oke, kemudian kita masuk ke return earning, berarti ini sama ya. Oke. Terus kemudian yang ini 0 ya, sepakat ya. Yang home office pre-closing. Oke. Terus kemudian berikutnya net income-nya di sini nanti adalah sebesar berapa? 490. Kemudian dividennya kan berarti sini ya. Oke, ya. Kemudian return earning-nya si parent ya di sini nanti tambah aja ya di sini nanti ya. Bentar. Ini return earning beginning sebentar. Saya sambil mikir dulu return earning beginning. Oh, return earning ending berarti penjumlahan ya. Maaf ya, ini ya. Ya ini ya. Berarti kita jumlah ya di sini nanti ya. Sum kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, 3 angka ini. Ini karena net income-nya kan kita kembalikan lagi ya Mas ya Mbak ya. Kita pindahkan ya di sini ya. Ini kan sama ini ya. Jadi nanti jumlahnya jangan kebablasan ke atas ya. Nah seperti itu. Sehingga ending return earning sama dengan sekian. Oke. Ya gitu ya. Dah. Terus kemudian nah angka 2222 itu kita pindahkan ke sini. Ini. Nah seperti ini ya. Ini di bold aja ya biar ini. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke balance sheet. Ya, balance sheet seperti biasa, aset kita tambah dengan
Ya di sini bersaldo debit dikurangi yang bersaldo kredit. Nah, seperti ini. Sampai yang nomor 3. Oke, seperti ini ya. Di sini kan 200 tambah 114 kan harusnya 314. 314 dikurangi 16 ya, berarti 300 dikurangi 4 juta ya. Berarti 298. Dikurangi 2 juta ya, maaf. Jadi sudah ya, unrealized profit sudah ini ya, saya ulangi lagi ya. Ini kan kredit ya teman-teman ya, kredit tapi negatif. Nah kebetulan di sini nanti saya tambahkan begini secara ini kan, terus kemudian dikurangi dengan sekian. Berarti 0 ya, nah, unrealized 0. Kemudian kalau plan aset seperti biasa ya di sini karena tidak ada apa namanya. Ini ingat ya, ini dengan cabang ya, jangan keliru dengan parent dan subsidiary ya. Oh kan gitu ya, saya bilang kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah seperti ini ya, jadi branch tidak ada gitu Mbak Mas ya. Terus kemudian berikutnya adalah kita jumlahkan dulu untuk total aset. Nah seperti ini, jadi ada sebesar 1920. Terus kemudian total utangnya, karena ini adalah utang dengan pihak luar, berarti kita jumlahkan termasuk other liabilities dan juga apa namanya modal saham ya, modal saham. Dia kan nggak punya modal saham ya di sini ya. Return earning-nya pindahan dari atas ya di situ. Terus kemudian home office tidak ada. Nah, berarti kita langsung bisa menjumlahkan. Ini ya. Nah, sekarang timbul masalah nih. Ya, sekarang ternyata ada selisih ya. Ya tidak apa-apa. Kalau ada selisih berarti kita harus suruh nyari nih. Kurang Yang 28. beginning inventory bukan ya Bu ya tadi? Kayaknya ditambah itu. Iya, Bu. Oh iya ya. Sebentar, Yang di Mbak. atas COGS itu. Ini ya, Mbak. Iya, Bu. Oh iya, harusnya dikurangi ya. Iya, Bu. Iya. 340. Bentar. Kan apa namanya di sini ya. Bentar saya ulangi dulu aja ya daripada saya suka grogi ya. Kan gini. Ditambah ini dikurangi ya. Oh iya. Sebentar Mbak. Oh iya betul ya. Ini kan berarti 354 ya. Betul. Oke, makasih ya atas koreksinya teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, sekarang jadi balance ya. Makasih Mbak. Mas. Nah, gitu aja Mas dan Mbak, sederhana aja ya, sederhana. Oke ya. Nah, ini adalah apa? Penggabungan antara siapa namanya? Laporan keuangan antara cabang dengan induk. Oke, ya. Sekarang kita lengkapi jurnalnya ya. Ini kita berutang jurnal ya. Apa ini tadi? Unrealized profit ya. Unrealized profit yang ada di mana? Ini ya, beginning inventory dulu ya, teman-teman ya. Berarti di sini nanti adalah unrealized profit. Nah, kalau Anda masih ingat. Terus kemudian pada ya, karena di sini kan tidak ada akunnya ya. Beginning inventory kan nggak ada akun ya, teman-teman ya. Berarti di sini nanti kita pakai COGS ya, COGS yang BI. Maksudnya di pos JI. Gitu ya. Jadi di sini sama dengan berapa? Nah, ya di sini sama dengan 14 ya, atau kalau misalnya Anda lihat di sini bentar. Ini ya, yang ini ya. Nih, 14 nih, kan gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah nah yang ini. Nah, gitu. Terus kemudian jurnal yang E kita lihat kan ini ya, inventory akhir ya. Berarti di sini nanti adalah COGS, ini adalah untuk yang apa teman-teman? Ending inventory. Kemudian pada apa? Inventory ya, inventory di neraca. Inventory. Gitu ya, inventory di neraca. Ini berarti berapa? 16. Terus kemudian berikutnya adalah yang ini ya, inventory di neraca ini ya. Oke. Ya. Jadi lebih sederhana, cuman ya mungkin agak membingungkan gitu ya di sini nanti ya. Di sini berarti consolidated ya, sama ya. Consolidated financial statement. Nah, seperti itu.
Nah, gitu Mas dan Mbak untuk kertas kerjanya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau home office di sini nggak usah ya, nggak usah kita nggak usah kita jumlahkan ya yang 430 ya, karena 430 kan ini gabungan, kan gitu ya. Gabungan, terus kemudian di sini kan sudah hilang ininya, sudah hilang sudah hilang komponennya. Berarti di sini nanti sudah tidak ada gitu. Nah, begitu Mas dan Mbak untuk penggabungan khusus untuk cabang dengan kantor pusat. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, saya tunggu 1-2 menit. Ibu pengen bertanya yang ini Bu, yang tadi yang hitung yang awal-awal yang unrealized itu. Kenapa, Kang Wanda? Masih agak bingung Bu. Iya. Nah yang ini ya, yang ini kan Wanda ya. Kang Wanda, Aulia ya. ya Bu. Ya, mana Aulia yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ini mah Bu nggak pakai kayak markup gitu nih ngitungnya tuh ya, tapi dari saldo itunya atau gimana? Iya, karena kebetulan di sini kan di soalnya itu tidak ada keterangan ya, Aulia ya. Kan tidak ada keterangan berapa markup-nya kan kita nggak tahu Aulia di sini. Gitu ya. Berarti kita harus mencari perbandingan akun-akun gitu Aulia. Nah, perbandingan akun-akun itu adalah ya masih ingat yang tadi ya, saya ulangi ya. Salah satunya itu adalah yang menunjukkan besaran unrealized selama tahun berjalan itu adalah perbedaan saldo antara shipment to dengan shipment from. Nah, gitu Aulia. Nah, shipment to dengan shipment from ya di sini tadi sudah saya ini kan dengan jurnalnya ya, nah Aulia ya. Nah, sini ya. Jadi kalau HO itu di sini kan kita nggak tahu persentasenya berapa nih Aulia, kan gitu ya. Sehingga di sini nanti adalah kita nebaknya itu adalah melalui besaran akun shipment to, perbedaan antara shipment to dengan shipment from. Nah, di sini. Nah, gitu Aulia. Nah, ini menunjukkan apa Mbak Mas? Ini menunjukkan besaran unrealized profit selama periode berjalan. Nah, sampai sini dulu Aulia kira-kira ini enggak? Sehingga kita untuk mencari unrealized profit selama periode berjalan itu totalnya ya, total selama periode berjalan dari kiriman tahun berjalan itu adalah sebesar 40 juta ini. Nah, sini ya Aulia ya. Nah, 40 juta terus kita itu sudah punya Aulia di sini nanti. Kita sudah punya ending balance ya. Ending balance ini kita cari informasi di ini ya, di di neraca ya. Nah, gitu Aulia, kan gitu ya. Nah, terus kemudian yang 16 ini ya. Kalau 16 kan informasinya dari sini Aulia. Nah, ini kan gitu ya. Nah, ini yang 16 gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah terus tahu realize yang 38 dari mana, Bu? Ya dari ini income from branch. Karena income from branch itu kan komponennya ada 2 ya, Nak ya. Yaitu dari net income kan gitu ya. Ini dari net income-nya branch, net income branch sama dengan berapa? 180 dan realized profit. Berarti kan yang 38 ini adalah selisih antara saldo total income from branch dengan net income. Karena net income-nya kan hanya 180. Berarti yang sisanya itu adalah berasal dari pengakuan realize profit. Nah, kayak gitu Aulia. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya, ya sama-sama. Kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya aja. Daripada nanti bingungnya ke bawah sampai nanti. Ini ya. Sehingga nanti selisihnya itu adalah apa Mas Mbak? Ya selisihnya di sini nanti adalah merupakan realized profit gitu. Nah ini ya kan hanya 180 berarti di sini nanti adalah yang realized profit. Nah gitu Nak.
Memang di sini kita diminta untuk menganalisis lebih jeli ya, lebih jeli dari apa namanya? Lebih jeli dari apa yang ada di kertas kerja parent dengan subsidiary. Nah, gitu. Gitu Aul. Yang lain boleh kalau ada yang mau tanya, Mas dan Mbak. Belum? Ya, baik. Kalau belum berarti materi branch berarti sudah lengkap ya, selesai ya, teman-teman ya. Kalau variasi soal-soal di workbook itu memang wow kan gitu ya, memang wow. Tapi itu tidak ada teorinya karena itu seperti hanya logika matematika yang jalan ya di situ ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan tentang konsolidasi ini ya, Mas ya, Mbak ya, izinkan saya untuk menyerahkan acara selanjutnya kepada Mbak Dinda. Ya, Mbak Dinda, silakan. Oh iya, Bu, sebentar. Ya, ini saya izin stop share ya. Nanti saya ya habis ini terus langsung saya share di grup kelas Anda. Baik, Bu. Ya, sama-sama. Yang pertama itu workbook bab 12 nomor 1 oleh Intan, Bu. Ya, silakan Mbak Intan. Sebentar ya, Bu. Ya, silakan Mbak. Saya nggak buru-buru Mbak, tenang aja Mbak. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mbak Intan, monggo. Apa sudah terlihat? Ya, sudah Mbak. Silakan monggo. Jadi ini kan soal workbook yang nomor 1 pada tanggal 1 September 2018 PT Pasak mendirikan cabang di Bandung. Berikut ini adalah 3 transaksi pertama antara kantor pusat dan cabang Bandung dari PT Pasak. Ada 3 transaksi, terus kita diminta untuk jurnal pada kantor pusat sama kantor cabangnya. Jadi pada tanggal 1 September kantor pusat mengirim 10 juta ke cabang ke dalam rekening bank atas nama cabang. Jadi jurnalnya yang di kantor pusatnya itu branch pada cash sebesar 10 juta. Sedangkan kalau yang di branch-nya atau di cabangnya itu cash pada home office sebesar 10 juta. Terus tanggal 5 September, kantor pusat mengirimkan barang dagang seharga 60 juta ke cabang. Ditagih dengan markup 20% dari harga pokok. Nah, jurnal pada kantor pusatnya itu branch-nya sebesar 72 juta, itu tuh dari 60 juta ditambah 12% dari 60 juta ini markup-nya. Terus 60 jutanya, terus pada shipment to branch sebesar 60 juta, terus unrealized profit-nya 12 juta. Terus jurnal di kantor cabangnya itu tanggal 5 September shipment from branch pada home office sebesar 72 juta. Terus yang tanggal 8 September, cabang membeli tunai peralatan kantor seharga 3 juta untuk dimasukkan ke dalam catatan akuntansi kantor pusat. Baik kantor pusat maupun cabang dari PT Pasak menggunakan sistem pencatatan terpusat untuk aset tetap. Itu jurnalnya equipment pada brand sebesar 3 juta, dan kalau di kantor cabang itu home office pada cash sebesar 3 juta. Udah. Sekian dan terima kasih. Iya, bentar ya Mbak Intan ya. Udah langsung ini. Iya, teman-teman tadi yang nggak apa-apa. Jadi kepencet, Bu. Saya Iya. ulang ya, Bu. Ya, boleh. Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan dari Mbak Intan ini ya? Ini soal nomor 1 biasanya awal-awal masih ini ya, masih sederhana ya.
Jadi ini adalah jurnal ya transaksi resiprokal antara pusat dan cabang ya. Tanggal 1 September mengirim uang, tanggal 5 September mengirim barang-barang dagang dengan markup berapa di situ 20%. Terus kemudian yang 8 September itu adalah pencatatan untuk aset tetap ya Mbak Intan ya, dan pencatatannya terpusat ya. Ya, cabang membeli Bu. tunai, cabang membeli tunai. Nah, berarti di sini nanti adalah ya Mbak Intan di sini langsung di ini ya. Iya, Bu. Langsung di apa namanya? Iya, langsung disingkat ya, home office pada cash kan itu ya. Ya mungkin kalau lengkapnya itu adalah equipment pada cash, kemudian nanti apa namanya? Home office pada equipment gitu ya. Nah, tadi Mbak Intan disingkat. Kemudian kalau ini terpusat berarti catatan akuntansi apa namanya? Aset tetap ini nanti dikirim ke kantor pusat, sehingga kantor pusat akan menerima equipment pada branch. Nah, seperti itu. Nah, itu aja ya teman-teman ya. Terus kemudian tadi yang 5 September nggak masalah ya di sini nanti ya. Mengirim barang, di situ ada unrealized profit 20% dari 60 juta. Berarti di situ 12 juta ya, 12 juta. Oke, saya kira cukup ya. Ya, Mbak Intan terima kasih. Iya, Bu. Yuk lanjut Mbak Dinda. Nomor 2 sama Silakan. Wanda, Bu. Iya, silakan Mbak Wanda. Mbak Wanda. Wanda Aulia ya? Iya, Wanda, saya Bu, jadi ya. salah kan? Iya. Kang Wanda. Silakan Wanda. Iya, maaf ya. Izin share screen, Bu. Apakah udah Iya. kelihatan? Ya, sudah. Silakan Wanda. Nah, ini soal nomor 2. Pada tanggal 1 April, PT Hanifa Bakery mendirikan cabang. Nah, ini ada catatannya, transaksinya. Yang pertama itu 1 April mengirimkan cek 50 juta ke cabang. Cek diterima pada tanggal 3 April. Nah, yang pertama ini, Bu, kan mengirimkan uang, ya berarti uangnya keluar, cash. Pada brand, jadi seolah-olah kayak investasi gitu. Nah, tapi si cabangnya pada 1 Aprilnya teh belum nerimanya teh tanggal 3 April katanya. Nah, ini cek diterima oleh cabang 3 April. Jadi cabang baru ngejurnalnya nerima cash pada home office gitu, kayak gitu. Kayak nama ekuitasnya seolah-olah gitu. Terus yang 4 April kantor pusat mengirimkan barang dagangan seharga 95 juta. Nah, tapi ditagihnya 125 juta ke cabang. Nah, kayak markup-nya tuh berarti selisihnya dari 125 ini yang tagihannya. Terus tadi teh 95 tuh yang barangnya, harga barangnya. Nah, ada unrealized profit sebesar selisihnya. Selisih ini kurang ini 20 juta. Nah, tapi si cabangnya nerimanya juga tanggal 8, jadi pas tanggal 4 teh belum ada jurnal, terus di jurnal pas tanggal 8 langsung aja kayak biasa shipment from home office pada home office, langsung senilai 125-nya. Nah, terus ini ada lagi keterangan, nggak tahu tanggal berapa, cabang membeli truk seharga 34.200. Nah, kalau dipisahnya mah kayak gini ya, kan seolah-olah cabang beli truk biasa, berarti truk pada cash gitu. Nah, tapi nanti tuh si truknya dikepusatin. Nah, berarti seolah-olah si truknya tuh dihapusin, dikepusatin, terus pusat nerima truk. Nah, ininya akunnya brand sama HO yang sama gitu. Kayak gitu, Bu. Kayak tadi Intan mah mungkin langsung kayak HO pada cash gitu. Iya. Iya, hampir sama seperti punya Mbak Intan tadi ya, Wanda ya. Iya. Iya, Bu. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Wanda untuk soal nomor 2? Belum, saya pikir udah ini ya, saya rasa udah jelas semua ya teman-teman ya. Baik. Baik. Ya, terima kasih Wanda. Ya, Ya, Bu, sama-sama. ya silakan Mbak Din. Nomor 5 Manispa. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan.
Apakah sudah terlihat? Nah, sekarang sudah ya. Silakan Mbak Nisfatur Baik, ya, Bu. Mbak Nisfatur Rofiah ya. Untuk soal 5, kantor pusat PT Gemes membebankan ke cabang satu-satunya dengan adanya markup 25% di atas biaya kantor pusat untuk semua barang dagang yang dikirim ke cabang peres. Nah, baik kantor pusat maupun cabang menggunakan sistem periodik. Selama tahun 2020, kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang dengan harga Rp30.000. Lalu persediaan cabang peres untuk tahun 2020 sebagai berikut. Untuk dibeli dari kantor pusat pada 1 Januari itu sebesar 15.000, pada 31 Desember sebesar 19.500. Sedangkan yang dibeli dari pihak luar 1 Januari sebesar 6.800 dan pada 31 Desember sebesar 8.670. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal sekaligus jurnal penyesuaian untuk kantor pusat perusahaan Gemes pada tahun 2020. Berikut adalah jurnal ketika pengiriman barang pada perusahaan Gemes, yaitu branch sebesar 37.500 pada shipment to branch sebesar 30.000 dan unrealized profit sebesar 7.500. 7.500 ini didapat dari 30.000 dikali dengan 25% markupnya tadi. Nah, lalu kita melakukan perhitungan kantor cabang khususnya dari transaksi dengan kantor pusat, di mana terdapat inventory awal 1 Januari sebesar 15.000, lalu shipment from home office yang diperoleh dari perhitungan ini tadi itu sebesar 37.500, lalu ditambah menghasilkan cost of good available from home office sebesar 52.500. Lalu dari soal tadi ada inventory akhir 31 Desember yaitu sebesar 19.500, kita kurangkan menghasilkan cost of goods sold sebesar 33.000. Lalu kita melakukan jurnal penyesuaian yaitu unrealized profit pada income from branch sebesar 6.600. Ini diperoleh dari cost of goods sold sebesar 33.000 dikurangkan dengan 33.000 dibagi 125%. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Nis ya. Bentar ya Mbak Nis, jangan ditutup dulu ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, sebentar dari soalnya itu kan ada markup 25% ya, sudah ya. Terus kemudian selama tahun berjalan 2020, kantor pusat mengirimkan barang dagang 30.000 ya, 30.000 kan gitu ya, 30.000. Berarti 30.000 kalau kita kalikan 25% tadi betul ya Mbak Nis ya, 7.500 untuk apa namanya Mbak? Unrealized profit ya, tahun berjalan. Terus kemudian berikutnya dibeli dari kantor pusat 19.500 ya. 19.500 itu artinya dia sudah apa Mbak? Sudah merupakan harga ini ya, harga yang sudah tambah markup ya. Nah, berarti 19.500 itu sama dengan 125%. Berarti kalau kita cari apa namanya Mbak? Unrealized profit di dalam beginning inventory itu adalah berapa di situ? 25 ya, 25 per 125 ya, dikalikan dengan berapa Mbak di situ? 19.500. Jadi sama dengan 3.900. Kan gitu ya? 3.900 ditambah dengan apa namanya? Sebentar, ditambah dengan 7.500. Tambah 7.500 yang tadi sama dengan 11.400 ya. Terus kemudian persediaan saudara diminta membuat jurnal penyesuaian untuk kantor cabang 2020 untuk mencerminkan informasi sebelumnya. Untuk kantor pusat ya, sebentar. Untuk informasi ending inventory ada nggak Mbak Nis Fatur? Nggak ada, Bu. Cuma itu informasi dibeli dari kantor 31 Desember itu, Bu. I see. Enggak, ini kayaknya terputus ya. Maaf. Bukan begitu. Maksudnya gini.
15.000 dan 19.500 itu terputus ya. Jadi yang 31 Desember itu 19.500 kali ya. Ya Iya, teman-teman Bu, ya. gitu. Iya Bu, Apa emang Iya gitu. kayak ke bawah. iya, ya berarti kan kita cari yang beginning dulu ya. Beginning itu berarti kan maksud saya gini, berapa unrealized profit di dalam beginning inventory yang berasal dari kantor pusat kan gitu ya. Berarti 15.000 dikalikan tadi 25 dibagi 125 ya. Jadi sama dengan 3.000 kan gitu ya. Ini saya sambil ngitung. 3.000 ditambah dengan tadi berapa Mbak Nisfatur? 7.500 ya. Berarti total dari apa namanya? Total dari unrealized profit itu adalah sebesar 10.500. Terus kemudian berikutnya yang 19.500 dikalikan dengan 25 dibagi 125. 3.900. Gitu ya teman-teman ya. Berarti yang realize itu adalah 10.500 dikurangi dengan 3.900. Jadi saya ngomong sama dengan 6.600 ya. Jadi angka 6.600 itu berasal dari Mbak Nisfatur boleh minta tolong, Iya, Bu. Ketik di sampingnya Mbak Nisfatur itu ya, yang inventory yang 15.000 itu ya, 15.000 sampingnya. Nah, itu unrealized profit-nya itu adalah sebesar 3.000. Ya, di kolom N ya, kolom N sekarang 3.000. 3.000 ya, Bu? Ya, 3.000 betul, Mbak. Terus kemudian yang shipment itu 7.500 ya, Mbak ya, berarti ya. Oh iya. Ya, nah, itu 7.500. Ya, jadi sama dengan ya 10.500. Oke. Terus kemudian yang sejajar dengan 19.500 ya itu ya Mbak ya. Itu sama dengan 3.900. Nah, itu ending ya. Berarti nanti Mbak Nisfatur bisa cari 10.500 dikurangi dengan 3.900. Itu merupakan realized profit. Itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya angka berapa namanya 6.600 itu yang tadi diterangkan oleh Mbak Nisfatur ya bisa dicari dengan ini ya, bisa dicari dengan cara yang seperti ini gitu ya. Nanti silakan mau pakai cara Mbak Nis juga boleh, yang apa yang saya minta barusan juga tidak apa-apa. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya soal nomor 5. Tidak ada? Baik ya, berarti kita clear ya semuanya ya. Baik, makasih Mbak Nis. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, Din, lanjut, Din. Nomor 6 sama Reta, Bu. Oh ya, silakan Mbak Reva. Mohon izin share screen. Ya, silakan. Oh, Mbak Daniar Mareta. Atau Mbak Reva? Oh, Daniar Mareta. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, silakan, Mbak. Baik. Di sini nomor 6 adalah soal tentang transaksi resiprokal antara kantor pusat dan cabang. Nah, di sini diketahui transaksinya, saudara diminta untuk mempersiapkan kertas kerja untuk menghitung taksiran biaya ke kantor pusat dari barang dagangan yang dihancurkan oleh cabang Samore pada 28 Januari. Dan yang B itu mempersiapkan jurnal untuk cabang untuk mengenali kebakaran yang tidak diasuransikan pada 28 Januari yang tadi itu. Nah, terus di sini jawaban yang A itu didapat dari saldo persediaan 1 Januari sebesar 15.600 ditambahkan dengan shipment from HO sebesar 71.500 menghasilkan angka sebesar 87.100. Lalu dia dikurangkan dengan saldo persediaan pada 28 Januari di sini sebesar 7.150 sehingga menghasilkan CO gas keseluruhan sebesar 79.950. Nah, selanjutnya kita akan mencari CO gas dari barang dagangan yang dihancurkan. Nah, dari sales-nya sebesar 51.840 dikurangi dengan sales return sebesar 3.220 menghasilkan net sales sebesar 48.620. Jadi, COGS-nya di sini dibagi dengan 1,1 dari ini
hasilnya 44.200 sehingga COGS dari barang yang dihancurkan adalah 35.750. Ini didapat dari sini. Apa ini COGS keseluruhan dikurangi dengan COGS dari penjualan neto. Nah, selanjutnya persiapan jurnalnya. Yang pertama, kita kan dari kantor pusat dulu akan menjurnal shipment to branch pada branch sebesar 3.220 sesuai sales return-nya. Terus di cabang akan menjurnal home office pada shipment from home office sebesar 3.220 juga. Selanjutnya kita juga akan menjurnal loss on disposal inventory pada branch sebesar 35.750 dan pada cabang kita akan menjurnal home office pada shipment from home office sebesar 35.750. Sekian, terima kasih. Iya, baik Mas dan Mbak ya. Mbak Reta bisa mojok ke kiri, rata kiri, biar saya lihat soalnya dulu ya Mbak ya. Ya, terima kasih ya. Jadi Mas dan Mbak bisa lihat di sini ya, Menagih satu-satunya cabang untuk pengiriman dengan kenaikan 30% di atas kantor pusat. Cabang menjual dengan markup 10% di atas harga tagihan. Nah, ceritanya kan ini ada kebakaran gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda masih ingat dulu ya, kita menghitungnya itu dengan gross profit method ya, kalau Anda masih ingat ya. Oke ya. Jadi di sini ada cerita persediaan awal ya. Di sini 15.600, kemudian persediaan yang masih ada atau yang tidak rusak ya. Yang tidak rusak itu adalah 7150. Saldo shipment from home office 71.500, penjualan selama 1 Januari sampai 28 adalah 5180. Ada retur penjualan ya di sini nanti ya, retur sebesar berapa di situ 3.220 dan kemudian ada sales allowance 300. Oke ya. Jadi di sini ya Mas ya Mbak ya, kalau kita bicara tentang barang kan itu ya, barang arus barang itu berarti sales allowance itu tidak masuk ya. Karena kalau sales allowance itu adalah hanya merupakan potongan harga karena mungkin barang yang dikirim tidak sesuai, tetapi si pembeli itu tidak ingin meretur fisik barang, sehingga dia minta minta potongan harga. Nah, potongan harga itu namanya adalah sales allowance ini, sales allowance. Ya, jadi dia tidak dimasukkan ke dalam atau tidak diikutkan dalam dalam perhitungan berapa jumlah barang yang seharusnya ada. Nah, gitu ya ceritanya ya, kenapa dalam hitungannya Mbak Mareta ini tidak melibatkan yang namanya sales allowances. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya, dari keterangan penjualan dan retur penjualan ya, itu bisa kita dapatkan apa? Itu kita dapatkan yaitu sebentar. Ya, kita bisa dapatkan berapa harga pokoknya ya, harga pokok ya. Berapa harga pokok dari barang yang dijual. Nah, seperti itu ya. Yaitu di sini nanti adalah 51840 ya Mas ya Mbak ya. Dikurangi dengan 3220 karena yang yang retur penjualan 3.220 itu kan barang dikembalikan. Sehingga di sini nanti adalah ya berapa penjualan bersihnya ternyata hanya 620. Oke ya. Terus berikutnya kalau Anda tahu bahwa si cabang itu kan dia menjualnya markup-nya kan 10% ya. Kan gitu ya. 10% berarti 48620 ini adalah 110% ya dari harga pokok ya. Berarti di sini nanti adalah 48620 kalau Anda kalikan dengan 100 per 110 ya. Ya. Jadi sama dengan 44200. Nah, itu yang tadi yang diterangkan oleh Mbak Mareta. Itu merupakan COGS dari apa Mas dan Mbak? Kalau seandainya ini ya COGS barang yang terjual. Nah, saat ini kan gitu ya. Oke ya, terus kemudian bagaimana kalau kita mencari seharusnya barang yang ada berapa? Seharusnya barang yang ada berapa itu adalah kita cari dari apa? Dari merunut
persediaan awal ditambah dengan shipment. Kalau ada pembelian dari luar silakan ditambahkan, dikurangi dengan ending. Nah, seperti itu. Hanya saja endingnya ini yang seharusnya berapa, nah ini yang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah hanya yang barang yang masih tersisa, 7.150. Ya. Nah, ini kita cari dulu ya. Di sini nanti teman-teman ternyata seharusnya COGS-nya adalah 79.950, kan gitu ya. Tapi ternyata di sini nanti COGS dari penjualan itu hanya 44.200. Berarti ada barang yang terbakar, kan gitu ya, barang yang terbakar ya, gitu ya. Barang yang terbakar atau hancur karena terbakar adalah sebesar 35.750. Nah, seperti itu ya. Nah, pencatatan untuk kantor pusat ataupun misalnya kalau untuk apa ya di sini nanti ya. Di sini diminta untuk jurnal untuk cabang ya. Oke ya, jurnal untuk cabang ya, Mas ya, Mbak ya. Sebenarnya yang mengakui loss ini di cabang ya, Mbak Mareta ya. Kan gitu ya, yang mengakui loss ya. Mengakui loss-nya itu adalah di cabang. Karena kan yang kebakaran di cabang ya, kalau tidak salah ya. Gitu ya. Sehingga nanti kantor pusat itu akan dikirimi apa ya? Dikirimi loss ya, dikirimi loss dari si kanti cabang. Ya. Yang pertama itu adalah ya boleh kalau misalnya mencatat retur ya, cuman di sini retur nggak usah dicatat ke kantor pusat ya Mbak ya. Ya cukup dicatat di apa namanya cabang aja ya, cukup di cabang aja. Ini kan kita fokusnya transaksi di cabang ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi di sini nanti ya kita lihat di sini ya. Kalau retur itu retur penjualan ya nak ya, retur penjualan ya di situ ya. Retur yang 3220 itu adalah retur penjualan. Maksud saya retur dari pelanggan ke cabang, bukan retur yang sepertinya sih ya. Bukan retur dari siapa namanya dari cabang ke kantor pusat. Kalau Mbak Mareta bikin jurnal yang seperti ini ditafsirkan ini adalah merupakan retur dari cabang ke kantor pusat. Nah, seperti itu Mbak, sehingga Mbak Mareta mengurangi kan ya, mengurangi apa namanya? Mengurangi pengiriman ya, jumlah yang dikirim dari pusat ke cabang. Tuh ya. Terus kemudian yang kedua yaitu untuk yang loss ya, yang loss 35750. Berarti di sini kita catat di cabang aja Mbak Mareta. Jadi di sini nanti adalah loss ya, loss aja ya, loss ya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita pakai ya loss pada inventory ya di situ nanti ya loss pada inventory gitu Mbak. Cuman kalau kita sebentar. Kalau kita pakai periodik itu sebentar saya ini mau closing atau mau ini ya? Soalnya kan dia nggak punya akun inventory ya kalau periodik ya teman-teman ya. Iya Bu. Apa nggak langsung ke shipment-nya itu ya Bu ya? Sebentar. Mengurangi itu ya, mengurangi shipment from home office ya. Iya. Kalau dulu kalau ada kebakaran itu biasanya apa sih jurnalnya? Kalau kita kan biasanya pakai perpetual sih ya. Kalau perpetual sih gampang ya. Loss pada inventory kan gitu ya. Sebentar, kalau periodik itu, soalnya gini Kak, kalau pada shipment itu seolah-olah barang yang, ya tapi masuk akal juga ya. Ya, sepertinya ya, betul Mbak Mareta ya, seperti Oka tadi ya, loss pada apa namanya, loss pada shipment from home office ya. Jadi mengurangi ya, shipment from HO. Nah, seperti itu ya. Terus nanti di siapa namanya di HO dia akan mencatat yaitu apa namanya shipment to branch yang bawah Mbak, shipment to branch pada branch yang bawah. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk yang retur ini sepertinya nggak perlu menghubungkan antara kantor pusat ya Mbak Mareta ya. Itu
Nah, itu dihapus saja, Mbak. Oke, gitu Mbak Marita dan teman-teman. Bu, izin tanya. Iya, silakan Kak. Itu kan yang tadi cabang itu kan jadinya kayak nyatet loss pada shipment kan ya Bu ya. Terus habis itu nanti loss-nya itu diberikan ke pusat apa enggak ya Bu? Apa biarin cabang yang membebankan? Cabang yang membebankan, karena itu kan menjadi bebannya cabang. Oh. Makanya tadi saya ragu-ragu Kak kalau kita pakai akun shipment ya, karena nanti kan tapi yang kan dia nggak ada hubungannya dengan akun home office ya. Iya Bu. Ya home office itu nanti kan akan terpengaruh dengan pembagian laba, closing laba. Masih ingat nggak closing laba itu nanti kan masih ingat ya Kak ya, income summary pada home office. Iya Bu. Berarti kan loss ini nanti kan akan mengurangi income summary. Iya. Iya kan? Berarti nanti di sini kita tidak langsung mengurangkan loss itu ke home office. Gitu maksud saya gini. Maksud saya loss itu diganti dengan home office maksud saya. Tapi di situ diakui dulu sebagai loss. Ya. Nah gitu. Logikanya gitu sih Kak ya. Iya Bu. Berarti kalau kayak gitu kan Bu, udah sampai situ. Berarti kantor pusatnya nggak boleh catat branch dong Bu. Maksudnya branch-nya kantor pusat nggak boleh berkurang. Harusnya tetap ke inventory kurangnya Bu. Tapi masih nanti waktu terakhir-terakhir gitu. Ya, terakhir-terakhir ya. Berarti untuk sementara ini kantor pusat belum ada jurnal dulu ya? Iya, kalau menurut saya kayaknya gitu. Iya. Ya, gitu aja dulu Mbak Mareta. Itu dihapus dulu aja yang shipment itu dengan branch ya. Oke, ya, iya. Jadi, ya makasih ya Kak ya atas diskusinya. Ya Bu, sama-sama. Ya, ya gitu teman-teman. Ya, kalau ada yang mau urun rembuk silakan. Izin ini Bu bertanya. Iya Wanda. Punya Wanda teh beda Bu jawabannya. Gimana? Bedanya di mana? Jadi ini makan tadi teh ini ya Bu dari COGS. Perbandingan COGS ya. Kalau Wanda mah tadi ngitungnya teh dari perbandingan ending. Itu ya. Dari perbandingan ending yang seharusnya sama ending yang rusak tadi itu. Sayang. Kalau endingnya Wanda selisihnya berapa? 36.400 Bu. 36.400. Ngitungnya dari mana Wan? Ngitungnya dari kan tadi teh nggak ada ya Bu ending yang itunya teh yang apa sebelum kebakarannya teh nggak ada ya. Iya, Dari yang seharusnya. Dari COGS ngitungnya. Atau apa diliatin ininya Bu layarnya. Oh gitu, boleh. Ya Mbak Mareta gantian dulu ya Sayang ya. Ya. Takut salah paham. Ya takut. Ya boleh. Silakan Izin Wanda. ya Bu. Ya silakan. Nah yang ini Bu kan udah kelihatannya Bu. Sudah. Nah kan dari soalnya teh ini ya ada diketahui 15.600 yang dari pusat. Terus teh shipment from juga ada ya ini 71.500. Nah ini teh sama sampai sini mah Bu. Jadi yang buat dijual ya COG AFS. Terus teh nah endingnya tuh kan tadi teh nggak ada endingnya teh belum diketahui. Nah endingnya teh dicari dari COGS. Nah COGS-nya teh Wanda cari dari ending yang rusak. Ending yang rusak kan diketahui ya Bu di sini. Bentar. Oh COGS-nya teh dicari Yang ini dari 7. Dari ini Bu, dari
kan penjualan ya, penjualannya teh 51840 ini. Nah, terus teh returnya tuh 3220 ya, Bu. Iya, betul. Itu teh senilai salesnya. Nah, kalau COGS-nya mah berarti 10 per 11-nya gitu kan tadi markup-nya 10%. 100 per 110 ya. 100 per 110. Nah, ketemu COGS-nya kayak gini. Nah, ending-nya teh berarti kan ini dikurangi berapa gitu biar COGS-nya segini tadi teh. Berarti ada teh ini dikurangi ini. Nah, terus teh ending yang rusaknya ini gara-gara ada apa ya ini teh harga jual gini Bu. Nah, barang yang tidak rusak. Harga jual, tapi harga jual dari si cabang ke itu ke customernya. Jadi dibikin gini tadi teh. Soalnya biar se-cost-nya gitu, Bu. Kan ini mah harga nilai jualnya. Jadi segini terus diselisihin ini sama ini yang sebelum kebakaran sama yang sudah kebakaran. Itu, Bu. Tapi nggak tahu. Ya, sebentar ya Wanda ya. Kalau kita lihat sebentar, yang jadi pertanyaan itu yang 36400-nya Wanda di sini ya, kan soalnya kan kita mencari yang rusak ya. Mencari yang Iya, rusak tadi Wanda yang dengan rusak. cara gimana? Ini, Cara Bu, mencari kan yang rusak 36400. ending yang seharusnya teh nggak diketahui tadi ya, terus dicari Iya, ending yang seharusnya. Terus yang ending yang benar-benar udah ending yang habis rusak, habis kebakarannya teh ini ya, yang 7150. 7150, tapi itu teh harga jualnya, nah Ya. lihat di sini mah gitu, makanya diginiin di 110 kali 100%. Nah, ini diselisihinnya segini gitu, Bu. Jadi yang kebakarnya tuh segini, yang rusaknya kayaknya gitu, Bu, atau gimana? Iya. Jadi ya sama aja sih Wanda. Jadi gini, bisa jadi ya tadi sama ya prinsipnya dengan yang dikerjakan Mbak Mareta ya tadi ya. Jadi kita mencari berapa sih persediaan yang seharusnya ada ya Mbak ya Mas ya. Persediaan yang seharusnya ada itu ya kita cari dengan cara bisa dengan cara Wanda seperti ini ya, mulai dari beginning ya teman-teman ya, yaitu beginning inventory ditambah dengan shipment from kan gitu ya, shipment from HO, terus kemudian nanti kan dikurangi dengan COGS ya, barang dari apa, barang yang terjual untuk mencari ending inventory kan gitu ya, karena ending inventory inilah yang ini. Nah, dari perhitungan Mareta tadi kita kan sudah dapat 44200 ya Mbak Mareta ya, gitu ya, Daniar Mareta ya. Nah, sampai 44200 teman-teman semuanya sudah pahamkah ya? Ya, kan sini sama nih Aulia ya, Aulia atau Wanda kan gitu ya. 44200. Tadi kalau Mareta itu adalah dari 51 ya Mareta ya, 840 dikurangi dengan 3220 ya, 3220. Kan 48620 kan gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan 100 tadi 100 per 110. Nah, sama ya, 44200 ya. Nah, gitu. Nah, sama sampai situ Aulia. Sehingga ending inventory yang seharusnya ada di situ nanti adalah bisa Anda dapatkan dari cost of good, kalau di situ cost of good available for sale kan gitu ya, 8700 ya dikurangi dengan COGS 44200. Jadi dapat berapa tadi? Ya, dapat 42900. Nah, bedanya dengan Mareta tadi itu adalah kalau Mareta itu langsung mengurangkan ke 7150 ya, kalau nggak salah ya Mbak Mareta ya. Nah, perbedaan dengan Wanda kan di situ saja.
Jadi di sini nanti sudah ketahuan ending inventory 42.900. Nah, kita kurangkan dengan harga pokok dari inventory yang masih bagus, yang masih selamat dari kebakaran, yaitu 7.150. Ya, di sini nanti karena dia harga jual, ya, di sini nanti dikalikan dengan 100 per 110 ya. Jadi 6.500 gitu ya. 6.500 dikurangkan terhadap berapa? 42.900 ya. Ya, berarti di sini nanti adalah 36.400. Ya, ya hampir sama Aulia, cuman bedanya itu adalah Mbak Mareta di situ dalam menghitung 7.150 itu kalau tidak salah tadi belum dikalikan dengan itu ya Mbak ya, harga pokoknya ya. Itu aja sih bedanya. Jadi Nah, seharusnya itu Aulia dikalikan ya, Bu? Ya, dikembalikan ke harga pokok, Mbak. Saya juga baru sadar juga di situ ternyata ada dia dihitung berdasarkan harga jualnya, Mbak Mareta. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Ya, begitu Aulia ya. Ibu kalau jurnalnya gini, benar nggak Bu? Pengen nanya juga sekalian. Iya, Jadi, kalau jurnalnya itu di cabang saja ya Aulia ya. Jadi tadi kan yang sudah saya diskusikan dengan Oka ya. Jadi nanti ada loss ya di sini nanti ya. Loss kan gitu ya pada shipment from kan gitu ya. Loss pada shipment from sebesar loss-nya adalah sebentar. Jadi loss-nya berapa? Loss-nya itu yang rusak kan 36.400 ya berarti ya di sini ya. Kalau hitungannya Aulia ya 36.400. Nah, seperti itu. 36.400. Nah, nanti baru kantor pusat hitung-hitungannya kan nanti di akhir aja, di akhir bersamaan dengan perhitungan loss tadi gitu. Oh, ininya di akhir yang shipment itu enggak usah, itu nanti. Ya, termasuk nanti kalau perhitungan berapa saldo unrealized yang tinggal di ini kan gitu ya, yang tinggal di yang tinggal di ending inventory-nya si brands kan gitu ya. Termasuk juga nanti akan mengakui berapa unrealized profit yang ikut terbakar. Nah, di situ nanti biar ini kan pada saat menjadi adjustment di kantor pusat pada akhir periode. Nah, kalau misalnya kalau mau kalau ini mau disekaliankan ya Aulia ya, disekaliankan itu berarti di sini nanti adalah sebentar saya sambil mikir dulu. Berarti kalau loss itu kan ngurangin income summary ya teman-teman ya. Saya sambil ini dulu ya, bentar. Sambil memperagakan dulu sebentar. Loss pada shipment yaitu sebesar 36.400. Terus kemudian nanti loss ini akan ditutup ke income summary yaitu income summary pada loss. Kan gitu ya. 36.400. Kalau ini mau digabung jadi satu sehingga jurnalnya adalah sebentar. Income summary pada loss kemudian yaitu home office pada income summary ya. Ya, Bu. Nah, bentar ya, mungkin kalau Anda enggak ini ya. Berarti kalau 3 jurnal ini nanti bisa digabung ya. Kalau saya jadi sekarang ikutin Anda ya, gabung-gabung ya. Loss hilang, income summary hilang. Berarti yang ada adalah di sini nanti HO pada ya muaranya nanti adalah HO pada shipment from. Nah, ini kalau mau digabung ke satu yaitu 36.400. Oke. Nah, terus nanti jurnalnya menjadi sebentar ya, Wanda ya. Ini ya, saya sambil ini ya 36.400. Berarti nanti jurnal ke home office itu adalah sambil ngikutin apa yang saya ucapkan ya, yaitu dia akan membalik yang tadi, yaitu berarti shipment to, ya shipment to, bentar, kemudian unrealized, kemudian pada branch. Branch-nya sebesar berapa di situ? 36.400 ya, 36.400. 36.400 berarti markup-nya 30% ya, kalau nggak salah ya, Mas ya Mbak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya,
36.400 berarti 36.400 itu 130 ya. Kalau kita kalikan berarti 30 per 130. Berarti 8.400 ya untuk yang ini ya. Unrealized-nya 8.400 dan itunya 28 ya. Harga pokok dari barang yang itu. Nah gitu. Nah, boleh dengan iya. Ya, saya koreksi ya di sini nanti ya, Mbak Marita, nggak apa-apa ya di sini nanti ya. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini nanti supaya ringkas jurnalnya tidak perlu menunggu sampai penutupan home office atau penutupan laba, maka di sini nanti adalah home office pada shipment from kalau kita pakai angkanya Wanda 36.400, kemudian home office akan membuat jurnal shipment to branch 28.000 ya, kemudian unrealized ya, ini jurnalnya kok ya unrealized gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Unrealized profit, unrealized. Nah, realized kadang-kadang saya jadi itu ya. Unrealized 8.400 pada branch ya. Boleh Wanda seperti ini ya nanti jawabannya. Ya, makasih Wanda. Oh iya Ibu, makasih Teman-teman Ibu. yang lain, kalau pengen diskusi, Daniel. kalau ikutan diskusi silakan. Iya, makasih Wanda. Ya, Wanda sudah terlanjur menutup layar ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ngikutin ya. Iya, nggak apa-apa Wanda. Ya, karena teman-teman juga tidak ada yang bertanya. Boleh kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman? Ya, sudah. Ya udah, silakan Mbak Din. Ya Bu, jadi yang RPS 9 itu sampai nomor 7. Tapi nomor 7 itu ada konsolidasinya juga Bu, dan ada di tugas RPS 10 juga. Gimana ya Bu? Iya. Sudah dikerjakan atau sudah ada yang mengerjakan belum? Belum. Kak katanya udah sih Bu. Oh, Kak sudah ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita tunggu. Ayo Kak. Bu, tapi saya kemarin kerjakannya itu udah pakai cara konsolidasi yang tadi. Soalnya saya cari di BIMS itu kan nggak ada Bu, jadi saya nggak gitu. Maksudnya ada sendiri. Iya, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang kan butuh pandangan lain. Nah gitu. Jadi saya juga ikut belajar cara Oka. Kayak tadi Wanda, saya juga ikut belajar cara Wanda. Kita saling belajar sebenarnya, Mas Pak. Ya, silakan Kak. Nggak apa-apa Kak. Izin ya Bu. Ya, silakan. Jadi nomor 7 itu ini soalnya transaksi kantor pusat sama cabang. Kekecilan benar. Segini angkanya kelihatan apa enggak ya, Bu? Kelihatan, Tapi Pak. itu ada yang garis-garis gitu, Kak. Itu, Kak. Diklik aja, Kak, yang dia gitu. Yang Sudah, Bu. kolom U. Ya. Sudah. Ya, silakan. Ya. Jadi buat soal 7 ini di kiri sudah disiapkan neraca awal, saldo awal 1 Januari. Terus habis itu ada beberapa transaksi. Gitu. Nah, transaksinya mungkin aku atasin dulu biar kelihatan. Jadi ada 10 transaksi, terus kita ada 11 transaksi, terus kita disuruh ngejurnal transaksi nomor 1 sampai 10 karena transaksi yang ke-11 untuk penyesuaian aja. Nah, jadi yang pertama itu pengiriman dari kantor pusat ke cabang dilakukan sejumlah 6.600.000 standar markup 10% di atas HPP. Berlaku untuk pengiriman ke kantor cabang. Nah, di sini tuh juga aku asumsiin 6.600.000 ini angkanya masih belum di markup. Tapi seakan-akan kan kayak udah di markup gitu kan. Tapi karena di sini nggak ada keterangan dia include apa exclude, jadi aku asumsiin buat di-exclude-kan gitu. Karena apa ya kemarin? Oh, karena ini. Kalau dari kata-katanya, menurutku kan pengiriman dari kantor pusat ke cabang dilakukan sejumlah 6,6 miliar. Jadi nilai barang sebenarnya persediaan yang keluar dari gudang kita
itu senilai 6,6 miliar. Nah, kalau kayak gitu kan berarti 6,6 miliar ini adalah nilai brutonya, jadi masih belum dikalikan sama markup. Jadi oleh karena itu dikali markup 10% jadinya 7,26 miliar. Habis itu di branch kita juga catat shipment from HO pada HO 7,26 miliar. Terus nomor 2, penjualan cabang ke pelanggan 11,8 M, kantor pusat juga menjual langsung ke pelanggan 14,5 M. Jadi di HO kita catat karena keterangan di atas seluruh penjualan dan pembelian secara kredit, maka kita catat nomor 2, AR pada sales 14,5 M di HO, kalau di branch kita 11,8 M. Terus selanjutnya, yang nomor 3 itu pembelian dari supplier, buat branch 1,152 miliar, terus kalau yang buat HO itu 12,35 miliar, dan dua-duanya dicatat sebagai purchase pada account payable. Kenapa pakai purchase? Karena kita periodik, keterangannya ada di mana ya? Ada di soal sini pokoknya, mungkin di bawah. Terus kenapa pakai account payable? Karena keterangannya kita penjualan secara kredit sama pembeliannya. Selanjutnya nomor 4 itu pelunasan dari pelanggan. Jadi cabangnya itu mencatat 12,185 miliar, terus pusat mencatat 14,105 miliar. Jadi sampai sini masih transaksinya independen ya, masih terpisah. Terus habis itu nomor 5 ini, nah ini transaksi antar entitas. Jadi cabang mengirimkan kas ke kantor pusat sebesar 4 miliar. Jadi kantor pusat menerima kas jurnalnya, cash pada branch, terus cabangnya menjurnal home office pada cash senilai 4 miliar. Gitu. Terus selanjutnya nomor 6 itu membayar utang. Jadi cabang melakukan pembayaran utang sebesar 980 juta, kantor pusat 12,4 miliar. Jurnalnya account payable pada cash, dua-duanya. Selanjutnya ada nomor 7, itu membayar biaya operasi. Jadi operating expense, cabangnya 945 juta, pusatnya 4,015 miliar. Gitu. Jadi kita catat karena operating expense-nya ini mandiri, maksudnya nggak ada hubungannya ya antara cabang dan pusat. Jadi sama-sama mencatat operating expense pada cash. Gitu. Baru nomor 8, itu ada keterangan kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta dan separuhnya dibebankan ke cabang. Nah, ini kan ingat yang kemarin yang Budia jelaskan itu kan kalau advertising itu kita nggak catat sebagai prepaid, jadi langsung di-expense-kan. Jadi kita catat advertising expense pada cash itu 200 juta di pusat. Nah, separuhnya dibebankan cabang. Jadi pusat bakal catat branch pada advertising expense 100 juta, di cabang bakal dicatat advertising expense pada home office 100 juta. Gitu. Terus selanjutnya yang nomor 9, penyusutan aset tetap itu sendiri-sendiri, ada keterangan juga aset tetap cabang dikelola sendiri oleh cabang, berarti dia desentralisasi. Jadi penyusutannya kita catat cabang sendiri sebesar 38 juta, pusat sendiri sebesar 78 juta. Dengan jurnalnya depreciation expense pada fixed asset. Nah, ini kenapa fixed asset di sini? Karena di neraca awal, di neraca awal sini itu udah ada keterangan fixed assetnya itu udah net. Jadi nggak usah kita jurnal ke accumulated depreciation. Gitu. Terus yang terakhir, nomor 10, itu kita catat biaya operasi yang sebelumnya telah dicatat oleh kantor pusat, dialokasikan ke cabang. Nah, jadi yang operating expense nomor 7 tadi itu dialokasikan ke cabang sebesar 150 juta. Jadi nomor 10 kita catat di pusat branch pada operating expense, terus di cabang kita catat operating expense pada home office senilai 150 juta. Nah, itu untuk jurnal yang transaksi. Terus selanjutnya nomor 2, itu kita disuruh bikin jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Nah, seperti biasa kalau kita dulu belajar periodik, pencatatan persediaan periodik, pasti kan kita cari GOGS-nya dulu. Nah, aku juga cari GOGS-nya dulu gitu. Ini aku turunin aja. Bentar. Nah,
Jadi COGS-nya bisa kita cari dari sini. Kan COGS itu pasti kalau rumus normalnya kan persamaannya beginning inventory ditambah pembelian sama dengan COGS ditambah ending. Nah, sekarang kalau kita lewat jurnal, berarti kita jurnal dulu yang pertama adalah menjurnal ending inventory-nya dulu. Kita dari branch aja ya, biar nggak bingung. Jadi di sini inventory-nya kita munculkan sebesar 1040 juta, itu ada di sini, di soal nomor 11, persediaan cabang, ya kan? Terus, habis itu, kita kreditkan persediaan awal dia. Ada di neraca awal ini, 1,144 miliar. Gitu. Udah kan ketemu kayak gini. Terus, karena kita cari yang menyebabkan mutasi keluar masuknya inventory. Nah, kalau di sini kan, kalau di branch ada mutasi masuk dari pembelian sama shipment dari home office. Nah, oleh karena itu pembelian sama shipment-nya itu kita kreditkan seluruhnya. Tuh, buat nyari COGS soalnya. Jadi purchase-nya ini 1,152 kita kreditkan. Terus habis itu ada shipment from home office itu kita kreditkan juga 7,26. Itu transaksi soal nomor 1. Ini yang awal-awal tadi. Gitu. Lalu kita selisihkan, bakal ketemu COGS-nya. Nah, di home office juga kayak gitu. Jadi kita cari dulu, sama sebenarnya, cuman yang membedakan adalah shipment from home office itu kan bakal jadi akun shipment to branch kalau di home office. Nah, shipment to branch itu kan saldonya harusnya kredit, jadi kita debitkan. Akhirnya ketemu COGS-nya sebesar sekian, 7,961 miliar. Gitu. Akhirnya ketemu COGS. Nah, setelah itu kita balik lagi ke branch. Nah, di branch ini karena kita mau buat jurnal penutup, buat cari net income, jadi semuanya yang saldonya kredit kita debitkan, berarti sales aja, terus beban-beban kita yang saldonya kredit kita debitkan, yang saldonya debit kita kreditkan. Nah, ini sekian, terus selisihnya kita masukkan ke income summary. Nah, ternyata ada net income sebesar 2.051 juta. Dan terakhir kali, untuk menutup branch, kita tutup income summary pada home office sebesar 2.051 juta. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke home office. Nah, di home office kan income dari branch bakal jadi income from branch di home office. Nah, jadi kita jurnal itu kayak gini, branch pada income from branch, senilai net income-nya branch, terus jangan lupa ada unrealized profit yang telah terrealisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, unrealized profit-nya itu kan di home office senilai mana ya? 104 juta. Nah, terus nambah sebesar 660 juta. Gitu. Jadi kan unrealized profit kita itu sekarang sebesar 764 juta. Gitu. Nah, itu sekian. Setelah itu, nah kita carinya yang telah terrealisasi itu dari mana gitu kan. Nah, di nomor 11 itu ada keterangan bahwa pada tanggal 31 Desember itu dari persediaan cabang ada sisa 182 juta yang diperoleh dari pemasok luar. Jadi jumlah COGS yang kita keluarkan, jumlah COGS ini nggak seluruhnya adalah realisasi profit dari pusat. Jadi ada 182 juta HPP, dia berasal dari pemasok luar. Jadi aku bikin jurnalnya, aku bikin perhitungannya kayak gini. Pertama kan kita cari dulu, kita cari COGS yang murni berarti. COGS yang murni dari home office. Gitu. Nah, cara carinya, 1144 juta ini, itu dari inventory akhir, terus habis itu kita kurangkan sama inventory awal, ya kan? Terus habis itu kan ada shipment, berarti kita tambahkan. Oke, nah kan dari dari inventory tadi, ending inventory kan ketahuan ada 182 juta barang yang apa itu namanya dari pihak luar gitu kan. Jadi kita harus mengeluarkan barang itu. Jadi kita tambah 182 juta.
Kenapa kita tambah? Soalnya harusnya rumusnya kan ini dalam kurung gini kan. Dalam kurung minus gini. Jadi bakal itu bakal jadi positif kalau plus kali min gitu. Itu. Setelah itu karena di sini itu kita ketemu COGS-nya sampai di rumus yang di sini itu kan kita ketemu COGS-nya. Nah, habis itu kita tinggal cari COGS yang kita keluarkan ya kan. COGS itu kan HPP. HPP dari branch itu kan dia adalah nilai yang sudah di markup sama home office. Jadi kita tinggal cari markup-nya berapa gitu. Jadi ya kan markup-nya tadi 10%. Jadi kita tinggal kalikan COGS-nya tadi dikali 10% per 110%. Karena COGS-nya udah include markup. Jadi gini, ketemu 686 juta. Itu akhirnya udah ketemu income from branch, kita melakukan penutupan jurnal di home office. Penutupannya ya sama kayak yang di branch tadi, tapi ketambahan akun income from branch. Gitu. Nah, yang membedakan jadi nanti akun income summary bakal ditutup ke retained earnings. Gitu. Kalau yang branch tadi kan ke home office. Kalau yang sini langsung ditutup ke retained earnings. Gitu. Nah, nanti otomatis nilai dari home office sama branch kita kan udah sama. Nah, di sini nih Bu, kan kemarin saya masih belum belajar itu konsolidasinya. Jadi yang saya hilangkan itu cuma akun branch sama home office. Gitu, Bu. Jadi unrealized profit-nya masih ada. Sekian. Iya, baik Kak. Terima kasih atas upayanya ya Kak ya. Iya, harusnya unrealized profit-nya hilang Kak, kan gitu ya. Harusnya unrealized profit-nya hilang. Dia boleh langsung dilempar ke inventory nggak ya, Bu? Soalnya kan di tinggal sini ini aja ya. Iya, resiprokalnya tinggal inventory ini aja, inventory dengan unrealized profit ya. Ini kan inventory yang di atas itu. Iya. Nah, gitu. Itu sama-sama dikurangi, Kak. Nah, gitu ya. Oh iya. Ya, kalau bicara balance kan berarti kan kalau dua-duanya sama-sama dikurangi 78 juta ya secara otomatis itu nanti ikut akan ini. Unrealized. Ya Bu, balance. Iya sih, ya pasti. Oke, terus kemudian yang kedua yaitu ke atas Kak, ke atas. Ya Bu. Ke atas itu untuk jurnal penutupan ini ya, yang saya agak itu sebenarnya akun COGS itu diganti dengan income summary ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain agak terganggu ya, karena kan ceritanya COGS itu kan nggak bisa muncul bersamaan dengan purchase ya Kak ya, karena kan seolah-olah gabungan ya. Jadi COGS-nya OK ini bisa diganti dengan income summary supaya tidak mengganggu ini teman-teman ya. Ya kan kalau misalnya kan kalau yang konservatif ya sistem periodik sama sistem perpetual ya. Ya kan Kak ya. Kan di situ tidak ada nah gitu. Sama aja sih, nanti kita income summary juga akan ditutup di bawah juga ya. Iya. Nah gitu. Ya cuma nanti income summary-nya bisa kan gitu ya. Kenapa nggak digabung jadi satu aja ya Kak ya, antara yang di atas dengan yang di bawah itu ya, berarti income summary-nya biar nggak double gitu ya. Nah, gitu Bu, bentar. Ya udah nggak apa-apa sih, hanya itu saja sih Kak. Nah, harusnya angkanya tetap ya Bu ya. Di sini Oka itu ya. Oka kan belum menutup sebentar. Unrealized profit-nya sudah di ini ya, income from branch-nya sudah diinikan, iya. Ya, sudah ditutup maksud saya. Berarti nanti ya tinggal menyelesaikan yang itu aja sih sebenarnya tadi yang di neraca itu adalah
menghapus unrealized profit dengan ending inventory. Nah, itu kalau misalnya Oka pakai cara yang ini ya, cara yang berbeda ya antara apa namanya prosedur yang tadi barusan saya terangkan dengan yang misalnya kalau menggabungkan sebenarnya yang sebelumnya. Bisa sih, bisa dengan cara sederhana seperti itu. Itu Kak. Ya Bu. Oh ini, ya sebentar Bu. Ini saya tahu kenapa. Nah, kenapa? Ayo. Harusnya ini dari ini dikurangin yang atas. Nah ya Bu, Iya. sudah. Iya. Sama kan? Ya Bu. Ya sudah Bu. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum, masih garuk-garuk. Ya udah nanti tanya Oka ya kalau gitu ya. Ya Mbak Din, mari kita lanjut lagi Mbak Din ke soal nomor 10. Nggak apa-apa kalau ada yang sudah mengerjakan. Saya pengen lihat pekerjaannya sebelum saya terangkan. Izin saya tutup ya Bu. Oh iya Kak, makasih ya Kak ya. Ya Bu, terima kasih kembali. Ya Mbak Din, nggak apa-apa yang nomor 10 tadi. Kalau misalnya sudah ada, kalau bagi yang sudah ada mengerjakan, walaupun tadi sudah saya kerjakan juga. Sebentar, Bu. Kayaknya belum ada yang ngerjain, Bu. Oh, belum ada? Oh ya sudah, ya. Oke, tidak apa-apa. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Mau selesai atau mau selesai? Mau selesai aja? Atau mau kita ke konsinyasi? Senyum-senyum langsung, senyum-senyum kan gitu ya. Saya sambil gitu ya. Ya udah saya ke konsinyasi sebentar ya. Sebentar aja ya teman-teman ya, bentar ya. Nyicil pekan depan, tapi kadang-kadang diterangkan hari ini, pekan depan juga belum tentu ingat juga ya, kadang-kadang ini juga ya. Karena bab baru ya. Ya wes lah kalau gitu, kalau mau udah selesai kita akhiri saja, nggak apa-apa ya. Dua kali lebih cepat kan ya. Jumat kemarin kan lebih cepat kan gitu ya. Sekarang kan juga lebih cepat gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa ya Kak ya. Kak mau wakili teman-teman, boleh kan Kak? Iya Bu, insya Allah. Iya, baik, iya. Baik, kalau gitu teman-teman ya, izin untuk menyelesaikan atau menutup kuliah ya di siang hari ini. Materi cabang kita berarti saya anggap sudah selesai ya, karena memang kan sudah selesai ya teman-teman ya. Sudah selesai seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini secara resmi materi cabang selesai. Tapi kalau Anda masih mau bertanya, monggo saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik ya, kita tutup dulu dengan pantun penutup. Ya, tadi Mbak siapa tadi? Tadi Meta, Bu. Sekarang Mbak Meta. Nabila. Oh, Mbak Nabila. Oh, ya, silakan Mbak Nabila. Iya, izin Bu. Bikin pantun. Iya, silakan. Iya, Mbak Nabila. Ke pasar beli jambu biji, pulangnya beli jus pepaya. Sudah selesai pertemuan kita hari ini, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Cakep. Iya, cakep. Waduh, Mbak Nabila ini ikut malu-malu aja kan gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, sekali-sekali latihan berpantun. Saya dulu awalnya kagok berpantun gitu ya, tapi lama-lama saya mau ngomong apa dulu nih kan gitu ya. Tinggal cari rimanya yang sama kan ya. Kan gitu. Pokoknya kalau misalnya sampai sekian ya pertemuan hari ini kan gitu ya, cari yang nih kan gitu ya. Ya misalnya apa?
sami apa ya? Saya juga kadang-kadang blank juga ya kalau nggak persiapan. Ya, have no idea kan gitu ya, di kepala saya lagi mampet. Ya sudahlah kalau gitu ya. Baik teman-teman ya, di Papua banyak burung cendrawasih ya teman-teman ya. Untuk perjumpaan kita sekian dan terima kasih. Oke, sampai ketemu pekan depan ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Ya sama-sama. End meeting ya teman-teman ya. 1, 2, 3.